Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum tahun 2021 ini usai, aku mau ngajakin teman-teman untuk bikin planner seperti resolusi untuk keuangan kita di tahun 2022. Yang penasaran jangan sampai skip ya, terus tonton videonya sampai akhir. Yang baru mampir juga ke channel aku, jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Terima kasih. Nah, itu sebenarnya pertama kali banget aku bikin resolusi untuk keuangan aku. Sebelumnya aku bikin resolusi itu ya secara global aja untuk kehidupan aku gitu, termasuk di dalamnya ada untuk keuangan aku. Tapi kali ini aku mau bahas secara rinci, secara khusus tentang resolusi keuangan aku di tahun 2022 ini. Selama 2021 ini, setelah aku rutin ngebudgetin setiap pos-pos pengeluaran aku, keuangan aku, itu tuh rasanya lebih menguntungkan untuk aku, lebih gampang untuk ngatur juga mengkontrol setiap pos pengeluaran aku. Jadinya aku ini tertantang dan aku tertarik untuk membuat resolusi keuangan aku di tahun 2022 ini. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana nih resolusi teman-teman semuanya untuk tahun 2022 ini? Udah ada kepikiran belum? Pasti apapun itu kita kan berharap semuanya yang terbaik ya. Walaupun pas ngejalaninnya itu juga ada tutup tambalnya, ada bolongnya, tapi nggak apa-apa, kita terus coba ya. By the way, ini aku tuh pakai krayonnya anakku. Ada gambarnya Spider-Man karena aku lagi suka pakai krayon daripada pakai spidol brush pen kayak gitu. Dan aku lihat hasilnya juga bagus kok, jadi aku lanjutin pakai krayon. Nah, untuk cover buku finance aku, ini aku gambar pelangi ya, karena aku lagi suka banget sih sama pelangi. Terus dia tuh kayak melambangkan warna-warna kehidupan kita. Apa sih? Pokoknya gitulah ya teman-teman. Kalau ada yang tanya budgeting aku tuh sebenarnya aku terapin 100% atau enggak sih waktu dalam kenyataannya. Jawabannya tuh enggak bener-bener 100% ya teman-teman, tapi aku berusaha untuk mentaati setiap apa yang sudah aku budgetkan, setiap apa yang sudah aku tulis gitu. Nah, ini khusus untuk keuangan aku di tahun 2022, aku tuh mau tulis itu sama seperti kayak resolusi aku, mimpi-mimpi aku di bidang-bidang lain itu kayak di tahun-tahun sebelumnya gitu. Satu tahun belakangan ini tuh aku jadi kayak kecanduan untuk nulis. Jadi itu tuh kayak terapi tersendiri gitu buat aku saat aku kayak lagi banyak pikiran, lagi stres gitu, aku tulis-tulis aja, coret-coret aja aku di buku. Nggak harus kayak nulis diary gitu sih, ya aku asal coret-coret aja. Terus kalau misal itu kayak hal yang private gitu, nanti aku bakal sobek, terus aku bakal gunting-gunting atau aku bakal bakar tulisan itu gitu. Jadi itu kayak ngebuang emosi yang ada di dalam diri aku gitu sih. Teman-teman boleh cobain deh. Makanya aku juga mau ngevisualin, menulis mimpi-mimpi aku, harapan aku untuk keuangan aku, keluarga kami di tahun depan itu ke dalam sebuah buku, dalam sebuah coret-coretan kayak gini. Tapi nanti nggak aku coret-coret terus aku gunting-gunting ya. Ini akan aku simpen karena ini di dalamnya akan ada banyak mimpi-mimpi kami.
Teman-teman boleh share dong di kolom komentar, teman-teman tuh tipe orang yang suka nulis resolusi tahunan gitu nggak sih? Tulis di komen ya. Dan kalau aku pribadi itu mulai nulis resolusi tiap tahun gitu sejak aku di kelas 2 SMP. Nah, awal mulanya itu aku tuh dapat ilmu itu tuh dari temen yang ada di gereja gitu, terus keterusan sampai sekarang. Dan aku menikmati setiap tahun di akhir tahun gitu, menulis dan juga merevaluasi tulisan-tulisan aku, mimpi-mimpi aku yang aku tulis di akhir tahun atau awal tahun sebelumnya gitu. Dan aku menurutku sendiri itu tuh kayak sebuah keajaiban gitu sih, banyak banget hal-hal yang sebenarnya aku pikirkan itu kayak mustahil, tapi pas aku tulis dan akhir tahun aku baca lagi itu kayak semuanya udah tercentang, itu semuanya udah tergenapi gitu, kayak luar biasa banget. Makanya aku keterusan nulis mimpi-mimpi aku, resolusi-resolusi aku itu di buku setiap tahunnya kayak gini. Khusus di tahun 2022 ini aku mau tulis resolusi untuk keuangan aku yang emang sebenarnya aku lagi bukan hobi sih, lagi seneng banget ngulik tentang keuangan, baca tentang artikel-artikel tentang mengatur keuangan, terus kayak ikut kelas-kelas finansial gitu. Kondisi setiap orang itu kan beda-beda ya. Nah, nanti apa yang aku tulis mungkin bisa jadi referensi atau inspirasi buat teman-teman, dan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri gitu ya. Dan juga ingat teman-teman, saat setelah kita nulis, terus jangan biarkan tulisan kita itu menjadi sekedar tulisan, tapi kita nanti harus berusaha untuk bisa menjadikan setiap tulisan kita itu menjadi kenyataan. Di video selanjutnya next, nanti aku bakal kasih sharing aku ke teman-teman gimana sih kok bisa setiap apa yang aku tulis, setiap apa yang aku cita-citakan, resolusikan di setiap tahunnya gitu bisa hampir semuanya tergenapi gitu. Nanti aku bakal share sama teman-teman juga ya. Tungguin terus video dari aku. Nah, biar nggak ketinggalan, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan juga like jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media yang teman-teman punya ya. Terima kasih. Aku juga masih punya satu hutang video yang pernah aku share di Instagram aku kan. Teman-teman mau nggak dengerin aku share tentang pengalaman aku transformasi dari wanita bekerja, wanita karir itu jadi ibu rumah tangga. Next ya, aku bakal bikin videonya untuk sama-sama kita sharing, sama-sama kita belajar. Aku pun sendiri masih banyak belajar, seperti yang aku bilang tadi. Aku masih sering ikut kelas-kelas online kayak gitu. Terus aku sering juga lihat-lihat video yang ada di YouTube, baca-baca artikel gitu. Jadi ya namanya hidup harus terus berdaya, harus terus belajar. Tapi aku seneng kalau bisa jadi bermanfaat untuk orang lain lewat setiap apa yang kita kerjakan gitu. Nah, untuk yang pertama ini aku concern ke dana darurat. Nah, aku targetku untuk tahun ini lagi itu aku pengen ngumpulin itu 10 juta rupiah. Di tahun 2021 kemarin itu
puji Tuhan banget. Aku nulisnya itu aku juga pengen ngumpulin untuk dana darurat itu 10 juta, tapi ternyata bisa lebih dong. Ya ampun, itu kayak aku bersyukur banget sama Tuhan gitu. Nah, untuk perhitungan dana darurat sendiri, untuk masing-masing individu itu kan beda ya. Yang masih single sama berkeluarga dan punya anak satu atau anak lebih dari satu itu kan beda-beda. Nanti teman-teman bisa cari informasi lebih lanjutnya ya. Nah, yang kedua ini aku mau fokus juga ke sinking fund. Aku itu bener-bener ngerasain sih manfaat ini. Jadi aku mau menyisihkan uang khusus gitu untuk sesuatu yang sifatnya penting tapi juga nggak terlalu urgent gitu. Nah, untuk sinking fund ini aku nanti mau baginya jadi 3 pos gitu. Jadi untuk lebaran, Natal, juga kaldo ultah. Nah, ini untuk ultah itu bisa untuk ultah suami, ultah ibu gitu. Jadi nggak harus pusing lagi untuk nyisihin uang tiba-tiba kan kayak gitu kan susah pasti ya. Jadi kalau aku mencicil dengan sistem sinking fund ini pasti bakal lebih mudah. Nah, yang ketiga ini aku mau bikin untuk saving challenge. Aku kan kemarin udah saving challenge metode kalender ya. Terus aku nanti rencananya mau menantang diriku sendiri untuk saving challenge uang 20 ribuan. Karena aku pribadi masih kayak mikir-mikir, ya 20.000 masih sayang nih buat jajan gitu. Nanti aku mau kumpulin itu untuk aku save gitu, nggak buat aku jajan lagi tapi untuk aku save gitu teman-teman. Walaupun kelihatannya pecahan kecil ya, tapi kalau itu dikumpulin pasti nilainya nanti juga akan besar kok. Kita lihat nanti ya. Dan yang keempat ini aku mau mulai untuk investasi emas. Jadi di sini aku mau mulai beli emas logam mulia itu yang minimal 1 graman lah ya. Karena selama ini tuh aku investasi emas itu ya dalam bentuk perhiasan. Dan aku dapat ilmu dari mertua aku, jadi kalau kita invest dalam perhiasan itu, kita tuh nilainya juga nggak berkurang loh nilai emas itu. Jadi ada kiat-kiat khusus gimana caranya bisa dapat nanti uangnya saat perhiasan itu kita jual, nilainya itu bisa bertambah 2-3 kali lipat loh dari kita pembelian. Penasaran? Kapan-kapan aku bakal share juga deh ke kalian supaya kita semua juga dapat sama belajar ya. Nah, yang kelima ini aku berharap hutang keluarga kami itu bisa berkurang gitu. Seperti yang sudah aku bilang di video-video sebelumnya ya, aku sebenarnya tuh punya hutang. Nah, itu hutangnya tuh untuk modal usaha gitu. Jadi kebetulan usaha kami itu cukup besar dan memerlukan biaya yang cukup besar juga. Jadi kita putuskan untuk ambil hutang di bank gitu. Dan yang terakhir ini yang paling penting, aku berusaha untuk selalu membuat budget. Jadi kalau pengen apa-apa harus dibudgetkan dulu, harus difikirkan dulu gitu. Nggak langsung spontan mentang-mentang punya uang langsung beli aja apa yang aku inginkan gitu ya. Itu self reminder untuk aku juga sih. Mungkin teman-teman masing-masing punya mimpi-mimpi yang berbeda ya. Mungkin kalian pengen ada uang untuk save untuk beli rumah, terus ada pengen ngumpulin uang untuk bisa beli kendaraan, mobil gitu misalnya. Boleh sah-sah aja dan kalian mesti tulis itu supaya kalian juga nggak lupa sama mimpi-mimpi kalian. Contohnya kayak aku tiap kali aku sedih gitu, ngerasa kehidupanku tuh stuck gitu, aku buka lagi bukuku, aku lihat, aku punya mimpi sebesar ini loh, jadi aku harus semangat. Aku nggak boleh stuck untuk ya udah bisanya cuma segini, ya udah segini aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar upgrade kapasitas kita juga gitu. Katanya mimpi kita itu pemicu semangat yang kita miliki. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk punya mimpi yang besar. Karena nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Segini dulu video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan juga jangan lupa juga untuk praktekin untuk bikin resolusi untuk tahun 2022. See you on my next video. Bye bye.